Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat MBKR dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran. Terima kasih sudah mengikuti mentoring bareng Kang Randy. Alhamdulillah kita sudah masuk di episode yang ke-17. Namun seperti biasanya sebelum kita masuk ke episode 17 kita ngaji dulu ya. Insya Allah kita akan ngaji surah Al-Baqarah surah ke-30 dan 31. Semoga dengan kawan-kawan mendengarkan ngaji ini, pengajian kita, mentoring kita episode 17 ini jadi makin berkah. Yang lagi pada nonton dimanapun Anda berada, baik dari channel televisi konvensional maupun dari YouTube TV internet, semuanya pada berkah-berkah semuanya ya. Dengarkan, semoga mendapat rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama al-adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahu وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam mentoring ini ya, tadi sudah dengarkan tilawah di surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31 bisa memberikan keberkahan dan rahmat bagi teman-teman semuanya. Baik. Episode 17 ini teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang pentingnya identitas diri. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan identitas diri itu teman-teman sekalian? Apa sih yang dimaksud dengan pentingnya identitas diri? Ini saya pengen cerita panjang dulu ya. Jadi MBKR ini punya fokus untuk membentuk teman-teman sekalian agar yang pertama soleh. Ya, ini yang pertama soleh. Lalu yang kedua produktif. Punya karya, punya karir yang baik, dan yang terakhir adalah manfaat. Nah, jadi teman-teman sekalian, MBKR itu tiga. Jadi soleh, produktif, manfaat. Kejarannya itu ada 3. Nah, sekarang teman-teman sekalian, pertanyaannya jadi begini. Bagaimana Islam atau nilai-nilai Islam itu bekerja supaya teman-teman ini tercapai produktivitasnya, tercapai yang namanya soleh, produktif, manfaat. Nah, maka dari itu saya ingin ngasih pembukaannya di segmen yang pertama ini di episode 17. Nah, begini teman-teman sekalian, dalam psikologi itu ada sebuah teori bahwa ketika orang punya identitas yang baik, nah ini maksudnya identitas yang baik akan pribadinya, dia meyakini bahwa dirinya itu adalah pribadi yang baik, mindset dirinya adalah pribadi yang baik, maka relatif ya si orang tadi itu bisa berperilaku baik. Jadi ketika dia punya identitas saya baik, maka otomatis dia bisa berperilaku baik. Tapi ketika dia punya identitas yang buruk, maka dia juga berperilaku juga sama, akhirnya buruk juga. Sebagai contoh gini deh, kita langsung masuk ke karir aja. Orang yang punya persepsi bahwa dirinya adalah seseorang yang berkualitas, saya adalah lulusan kampus yang berkualitas, saya ini mampu, saya ini bisa menghadapi berbagai macam tantangan, maka ketika interview sikapnya akan berbeda. Ketika dia masuk ke ruang interview sikapnya akan berbeda. Nah, tetapi ketika dia punya identitas yang buruk, dia mikir bahwa saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini kelihatannya
jauh dari harapan, saya ini nggak akan mungkin bisa bersaing. Ketika dia masuk ke ruang interview, lemes. Ketika masuk ke ruang interview, salamannya nggak kenceng. Ketika masuk ke ruang interview, matanya nggak bicara, matanya nggak nyorot, matanya nggak ada energinya. Jadi orang yang punya identitas yang baik terhadap dirinya, relatif dia di interview aja udah sukses gitu. Nah kalau di interview lewat, insya Allah ke depannya bisa keterima kerja, bisa kerja dengan baik. Begitu juga nanti setelah dia bekerja, kalau identitasnya baik, dia mudah tuh untuk bertumbuh. Tapi kalau misalnya identitasnya buruk, sedari awal dia udah punya identitas yang buruk, saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini saya ini nggak berkualitas, saya ini nggak bakal bisa melewati ini semua. Ya gimana mau lolos di interview kan? Kalau nggak lolos di interview akhirnya nggak keterima kerja, bla 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 bla, ke belakangnya juga jadi jelek. Nah makanya di sini kita penting sekali yang namanya identitas baik, identitas buruk. Makanya gimana caranya supaya, pertanyaannya, mentoring kali ini kira-kira di episode 17 ini kita bahas sama-sama tentang pentingnya. Apa pentingnya punya identitas ini, punya identitas baik ya, punya identitas baik. Nanti kita akan banyakin materi-materi pembahasan tentang apa pentingnya seseorang punya identitas yang baik. Nah, kita akan masuk lagi kawan-kawan tentang analogi-analogi yang lain. Dalam istilah teori psikologi yang lain itu ada bunyi seperti ini. Your perception is your projection. Nah ini dia. Jadi your perception is your projection itu apa yang dipersepsikan oleh seseorang itu adalah proyeksinya di mata orang lain terhadap dirinya. Itu adalah proyeksi tampilan yang ditampilkannya kepada orang lain. Jadi kalau misalnya dia berpikir dirinya itu nggak bisa apa-apa, maka yang orang lihat ke dia adalah dia nggak bisa apa-apa. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa apa-apa, maka di sini penglihatannya adalah dia nggak bisa apa-apa. Makanya luar biasa banget nih teman-teman sekalian. Jadi sederhana sekali di segmen ini saya ingin ngangkat kepada teman-teman sekalian. Ketika teman-teman ini ketika teman-teman ini ingin punya kehidupan yang lebih baik, ingin punya kehidupan yang lebih hebat, sangat standar sekali apa yang teman-teman bisa lakukan, teman-teman cukup punya identitas yang baik. Kita jeda dulu sama yang mau lewat. Alhamdulillah masuk lagi ya di segmen kedua di episode 17 ini. Alhamdulillah semangat terus. Kalau misalnya ngaji di MBKR mesti semangat ya, ikutin topik-topiknya mesti semangat. Karena memang topik-topiknya dirancang untuk memang pertumbuhan diri teman-teman sekalian. Oke, tadi kita berbicara tentang your perception is your projection. Apa yang Anda persepsikan tentang diri Anda sendiri, itu yang Anda proyeksikan. Jadi sebetulnya waktu Anda lihat saya, itu Anda nggak ngelihat saya, tapi apa yang saya proyeksikan sekarang. Nah saya sekarang berdiri sebagai seorang pembicara, itu persepsi saya. Nah Anda ngebacanya itu. Nanti di kesempatan yang lain, saya mempersepsikan diri saya sebagai leader dari sebuah perusahaan, sebagai direktur. Maka yang Anda lihat adalah direktur. Jadi apa yang kita persepsikan, itu yang kita proyeksikan. Yang repotnya ini, kalau kita ini mempersepsikan yang buruk-buruk terhadap diri kita sendiri. Ini sebetulnya awalan materi latar belakangnya. Yang repot kalau misalnya kita sudah ngerasa bahwa kita anak muda yang gak bisa tumbuh. Kalau kita ini anak muda yang biasa-biasa aja. Bahkan kita ini merasa diciptakan ini memang untuk gagal. Akhirnya proyeksi itu yang ditunjukkan. Nah, turunan dari proyeksi itu teman-teman sekalian ya. Saya ingin coba berbagi sama teman-teman ini bahayanya. Dimulai dari persepsi, dia turun menjadi proyeksi. Pencitraan ya, pencitraan yang dimunculkannya buruk. Nanti proyeksi ini muncul jadi aksi. Saya ini anak muda yang nggak bagus lah. Proyeksinya dia proyeksikan dengan pakai baju yang seadanya, nggak mau memperhatikan tampilannya, nggak menghargai orang lain.
Nanti lama-lama aksinya brutal juga, sembarangan juga gitu. Nah ini akhirnya jadi aksi. Nah kelihatannya teman-teman sekalian yang saya lihat, ini adalah masalah yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Kita punya persepsi diri yang salah. Kita punya persepsi keumatan yang salah. Kita punya persepsi pada diri kita yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummah, kamu ini umat yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kamu tuh aku ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Tapi akhirnya ini yang muncul. Saya ingin coba bercerita ya, karena memang di episode 17 ini saya ingin teman-teman ini muncul kepenasarannya dulu, muncul urgensinya dulu, kenapa mesti belajar tentang identitas diri. Nanti fokusnya kita akan belajar di episode 18 sampai di episode 19 tentang bagaimana menciptakan identitas diri yang positif bagi diri kita. Menghadirkan citra positif bagi diri kita. Oke ya. Teman-teman, saya di SMP ya, saya SMP-nya itu SMPN 1 Balikpapan. SMPN 1 Balikpapan. Jadi saya ini gede di Balikpapan. Nah, di SMP 1 Balikpapan itu kita satu angkatan itu ada 9 kelas. Jadi kelasnya 11 sampai 19. Satu kelasnya ini sekitar 42-40 orang ya. Sekitar 40 sampai 40, ada yang 42, ada yang 43, tapi rata-rata 40 lah. Jadi total itu ada 360 orang. Nah, teman-teman tahu ya, ini saya pengen sharing. Di SMP saya itu manusia itu di klaster teman-teman sekalian, dari ranking 1 sampai ranking 360. Yang paling pinter-pinter dimasukin di sini nih. 11, 21, 31 dan rollingnya ini tiap catur bulan. Mungkin teman-teman sekarang nasibnya semesteran. Saya ini masih zaman jahiliyah nih. Waktu itu SMP masih zamannya cawu ya. Tiap cawu berarti 4 bulan sekali ganti kelas, 4 bulan sekali ganti kelas, di ranking terus, di rolling terus, cawu. Yang nilainya paling jebot ditaruh di 19. Alhamdulillah nih atas karunia Allah saya di 11 terus, 21 terus, 31 terus. Tapi teman saya ada nih, Fulan itu istiqomah teman-teman sekalian. 19, 29, 39. Nggak gerak klasemennya. Istiqomah dia. Nah yang saya lihat apa teman-teman sekalian, begitu betapa kagetnya saya ketika saya bertemu dia itu tiba-tiba si Fulan ini, tiba-tiba saya ketemu sama dia ini sudah kuliah. Kami tuh beda SMA. Dia nggak bisa masuk SMA unggulan, saya masuk SMA unggulan. Begitu kuliah saya dengar dia masuk negeri dan ternyata di perkuliahan ini cemerlang dia punya prestasi. Kita kan teman-temannya pada mikir lah dia kan dulu 19, 29, 39. Kita singkat kata, kita coba ngobrol-ngobrol sederhana walaupun gak dalam. Dia ngomong apa? Waktu saya di SMP, pertama kali saya masuk, saya ini sudah divonis anak bodoh. Maka keyakinannya selama di SMP itu dia anak yang bodoh. Makanya gak gerak dia punya klasemen tuh. 19, cawu 2, 19, cawu 3, 19, naik lagi, 29. Dia ngerasa anak bodoh, teman-temanku bodoh, lingkunganku bodoh, udah. Tapi ketika dia di kampus, dia punya pilihan lain. Dia ikut ospek, dia ditatar sama kakak kelas, dia dibaikin identitas dirinya. Dan yang di sini paling penting adalah teman-teman kuliahnya nggak ada yang tahu dia di SMP-nya itu kelas jebot, nggak ada yang tahu. Bener nggak? Waktu dia kuliah pertama kali semuanya baru. Kayak kita kuliah tuh kan tingkat 1. Emang ada yang meriksain rapot? Enggak. Semuanya start from the beginning. Iya dong. Nggak ada tuh kita di jidat kita tuh ranking SMA kita berapa, ranking SMP kita berapa. Nah begitu dia di kuliah berubah persepsinya. Persepsinya berubah. Nah ini betapa luar biasanya yang namanya persepsi itu teman-teman. Betapa luar biasanya yang namanya sangkaan. Husnuzon nama diri sendiri, suuzon nama diri sendiri. Begitu suuzon berplep, udah nggak bisa gimana-gimana. Nah sama ya, seseorang nih saya pengen cerita nih, seseorang ya, dia masuk di kampus yang unggulan nih. Saya tulis nih, kampus unggulan. Waktu SD sampai SMA, ini orang cemerlang, bling-bling. Waktu dia masuk kampus unggulan, nilainya jeblok, skornya jeblok.
Sampai akhirnya dia harus menghadapi yang namanya drop out. Hitung-hitungannya gelap di masa depan Fulan. Hitung-hitungannya gak bakal bisa nih Fulan bergerak. Tapi dengan kunci-kunci persepsi diri, dengan identitas diri yang dia baikin, Fulan bisa growing lagi. Nah, gimana cara si Fulan ini growing menghadapi semuanya itu? Kita akan lanjut di segmen yang nanti akan datang lagi. Ya, biarin dulu yang melewat, jangan kemana. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, kita udah masuk lagi dalam segmen ketiga episode ke-17 ini, segmen terakhir tentang pentingnya persepsi diri. Tadi kita udah cerita macam-macam tentang your perception, your projection. Saya juga tadi ngasih kisah tentang seseorang, saya pengen dalemin lagi nih. Jadi seseorang ya cemerlang dari SD sampai SMA-nya cemerlang, masuk ke kampus unggulan, akhirnya drop ya, dia jatuh gitu. Akhirnya dia harus menghadapi namanya DO. Kalau misalnya kita ngelihat ini nih, dia drop out. Nah, ini kan turun-turunannya kan masa depan suram gitu kan. Berat dan seterusnya gitu. Nah, emang benar yang terjadi sama si Fulan ini. Dia nggak bisa gitu ya. Keluar dalam beberapa waktu gitu. Susah menerima apa yang terjadi sama dirinya. Tapi akhirnya dia bisa keluar dari itu semua dengan kunci persepsi. Dari siapa inspirasinya? Dari istrinya. Istrinya bilang sama dia, AA itu nggak bodoh, AA itu cuma salah jurusan, AA itu pinter ini kok, pinter itu kok, pinter ini, pinter itu. Akhirnya dia ubah tuh persepsinya. Saya itu nggak bodoh, DO di sini bukannya saya nggak bisa, dan DO di sini bukannya saya emang gagal. Oke lah saya gagal memang di prodi saya, oke saya gagal memang di jurusan saya. Tapi saya punya kepintaran dan kecerdasan di titik yang lain. Subhanallah. Dengan dia berpikir bahwa oh ternyata DO ini bukan masalah bodoh. Saya DO ini karena memang gak cocok mungkin. Saya ganti ya, bahwa saya punya kecerdasan di tempat tertentu. Nah makanya ini ya saya di luar topik tuh ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama pemirsa yang nonton di sini. Betapa berbahayanya pendidikan kita memvonis anak-anak kita dengan standar yang sama gitu loh. Ya, anak-anak ini kan sebetulnya kecenderungan dan kecerdasannya kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Cuma diukur mesti sama-sama bisa matematika, sama-sama bisa fisika, sama-sama bisa bahasa Indonesia, sama-sama bisa ini. Kalau anak-anak ini dominan leadershipnya nggak ada mata pelajaran leadership. Anak ini dominan seninya misalnya porsi pelajaran seni nggak ada juga, kecil. Kalau misalnya anak ini cenderung memang dia hebat fisika, dia nggak kuat di sastra, jeblok bahasa Indonesianya. Malah growing yang mata kuliah MIPA-nya. Nah ini teman-teman sekalian, ini bahaya ya. Nah makanya sangat penting ini di sesi yang segmen yang ketiga ini sangat penting bagi kita semua teman-teman sekalian itu untuk menyematkan identitas yang baik sama diri kita. Nah saya pengen ngasih nih rangsangan sama teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah memberikan tuntunan agar kita tuh punya persepsi yang baik sama diri. Kalau nanti kita kenal Allah, identitas yang baik itu nanti akan nempel sendiri. Kalau kita serius belajar Islam, nanti kita akan belajar di episode 18 dan 19, insya Allah kita akan bisa tuh punya identitas yang baik. Jadi memang di episode 17 ini adalah episode yang bikin penasaran teman-teman sekalian. Bahwa memang ini penting banget gitu loh. Kalau identitasnya baik, kita menganggap diri kita ini baik, insya Allah nanti rumah tangga, karir, pekerjaan, misalnya mau jalan bisnis juga, ketemu sama rekanan, ketemu sama mitra, ini bisa lebih optimis. Mukanya bisa lebih bercahaya lagi, semangatnya bisa lebih ngejreng lagi. Kalau memang punya identitas yang baik. Tapi kalau punya identitas yang buruk, menganggap dirinya ini gak bisa apa-apa, susah growing, susah mau berbuat, susah mau tumbuh. Nah, jadi itu yang saya bisa sharing di episode yang ke-17 ini ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti tetap semangat belajar di episode
18 dan 19. Nah, saya ingin teman-teman sekalian mendukung program MBKR ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan hashtag MBKR dan teman-teman share di seluruh akun sosial medianya, Sokmednya. Nah, kawan-kawan juga bisa follow Twitter saya di @kangrandy. @kangrandy. Sekaligus nanti mention aja ya teman-teman sekalian ya. Sekaligus nanti di mention aja saya nih. Jadi MBKR follow Twitter @kangrandy. Jadi harus ada kita punya semangat untuk berbagi pengajaran-pengajaran, kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Teman-teman lagi nonton ini di YouTube, foto teman-teman sekalian, chat. Nanti terus di-share sama teman-temannya. Mudah-mudahan setiap pahala yang nanti muncul dari orang yang nonton, teman-teman insya Allah dapat 100% pahalanya. Oh Kang, follower saya cuma 300 nih Kang, cuma 200. Insya Allah Anda share, nanti teman-teman ya, walaupun followernya 200, 300, melihat 1-2 teman-teman udah dapat pahala. Saya juga senang ada beberapa orang yang ngasih cool tweet gitu ya, menjelaskan di Twitter atau bikin resume-nya di Facebook, kirim. Kasih mention ke saya @kangrandy ya, mention ke saya @kangrandy. Nanti saya endorse di liniman saya, insya Allah. Ya. Semoga MBKR ini jalan terus, berkah terus, banyak sponsornya. Doain juga kru-krunya semuanya pada sehat-sehat ya. Yang punya anak pada berkah keluarganya, anak-anaknya juga pada sehat-sehat. Doain juga kami semua dan termasuk juga doain Kang Randy ya. Insya Allah itu yang ada di episode ke-17. Jangan lupa teman-teman untuk ngikutin lagi episode 18 dan 19-nya, karena di episode 18 dan 19 ini adalah jawaban dari episode 17. Saya pengen Kang punya identitas yang baik, kayak apa caranya? Ikutin 17 dan 18. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan hamba ilmu yang bermanfaat, karuniakan hamba ilmu yang bermanfaat, karuniakan hamba ilmu yang bermanfaat, karuniakan hamba hati yang menganggap diri ini, dan karuniakan hamba keyakinan agar hamba bisa punya identitas yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.